kita ini berjodoh gara-gara dongeng dan lagu ini gitu. Misalnya nggak tahu warna, oh yang anak baru mau beli beranjak gitu kan, nggak tahu warna, tahu jadi tahu warna gara-gara lagu itu. Mau nggak mau mereka akan nyari tahu kan, gimana caranya nih lagu-lagu anak nih. Nanti kita semoga obrolan ini menjadi banyak orang gitu, para musisi di luar sana untuk kembali wah semangat nih bikin lagu-lagu anak. Gimana cara kita bikin FYP orang itu lagu anak ya enggak? Amin. Nah, kebetulan pada kesempatan sore yang ceria ini, ya, aku ditemani sama Kak Adang. Halo ya, terima Kak, kasih, selamat sore. Dika. Dengan Kakak Devina, halo Kak. Kak Adang ini adalah musisi dan dia juga termasuk pendiri dari Taman Baca Peka ya Kak ya. Taman Baca Peka. Taman Baca Peka. Dan dengan Kak Devina di sini juga dongeng. Kak Devina sering mendongeng ya. Iya. Dan juga bagian terlibat juga dalam Taman Baca Peka ya Kak ya. Iya, benar. Gimana nih prosesi sekarang ini di zaman sekarang ini tentang fenomena yang tadi aku sampaikan? Ya, lagu-lagu anak ya. Iya. Sebenarnya sih langsung aku jawab aja ya Dika ya. Boleh. Bukan cuma lagu-lagu anak yang mulai menghilang, permainan anak edukatif pun kan udah mulai hampir anak-anak sekarang itu jarang. Jarang sih ya ya. Apalagi nyanyi dengan ya nggak bisa dipungkiri kayak kemajuan zaman itu sebenarnya bagus kan, memudahkan segala macamnya, tapi Iya. plus kemunduran sih kalau menurut gua. Iya, iya, iya. Kemunduran dari ragam bahasa kita juga. Anak-anak sekarang kan dengan bahasa-bahasa yang ikut-ikut sekarang yang viral gitu seperti di sosmed kan. Yang dengerin lagu-lagunya pun udah lagu-lagu. Emang sih ada min plus sih. Mungkin Ada secara positifnya. langsung plusnya mereka bisa belajar bahasa asing atau belajar bahasa-bahasa baru, tapi ya minusnya ya lupa dengan tradisi, lupa dengan apa sih lagu-lagu anak kan edukatif. Edukatif ya, iya, hal kayak gitu. edukatif. Mengajarkan hal-hal Mengajarkan sederhana hal-hal di sederhana lingkungan ya. sekitar. Aku ngerasa kayaknya sekarang ini dunia musik gitu kehilangan sosok-sosok seperti beliau gitu yang Bener terlalu- sih, karena mungkin di industri satu mungkin kalau dulu kan kayak Pak Kasur, Busut, udah nanti tulus aja bikin sesuatu, bikin lagu buat anak-anak. Sekarang itu mereka orang-orang kebanyakan udah mikirin, wah ini gimana ya lagu-lagu ini laku nggak di pasaran kayak gitu kebanyakan. Padahal mah penting Iya, iya. untuk masa depan bangsa ini kan lagu-lagu anak Iya, itu. betul. Jadi anak-anak kan kayak lagu dari pelangi jadi tahu tuh kan. Iya. Alah, sebenarnya dalam lagu itu ada edukasi tentang alam lah, Iya, warna pembelajaran pelangi. Sesimpel itu sebenarnya, tapi kan metode pelajaran kan nggak selalu dari buku ya. Misalnya nggak tahu warna, oh yang anak baru mau beli beranjak gitu kan, nggak tahu warna, tahu jadi tahu warna gara-gara lagu itu. Mau nggak Iya, mau mereka betul, akan nyari tahu kan. Nah, itu maksudnya yang hilang itu bukan cuma lagu-lagu anak-anak. Tapi dari lagu balonku kayaknya yang kerepotan orang tuanya juga kali Kak. Iya. Karena anak-anaknya banyak pengen jajan balon. Bisa jadi. Balonku ada 5. Nah mungkin aku pengen tanya, kan aku sempet ngeliat-liat Instagramnya Kak Devina. Iya. Dan pengalaman-pengalaman Kak Devina yang wah luar biasa banget gitu ya. Menginspirasi aku jadi pengen ikut terlibat. Kak Devina pernah ikut Indonesia Mengajar ya Kak ya? Iya, benar. Nah itu tolong dong Kak ceritain gitu pengalamannya ketemu teman-teman adik-adik kita yang berada di pelosok jauh gitu dengan keterbatasannya. Iya. Nah gimana tuh Kak? Iya, jadi Kak Dika, Iya. tahun 2022 waktu itu pas masih COVID sebenarnya, alhamdulillah ditugaskan di Jambi waktu itu. Nah, tepatnya itu kita harus nyebrang sungai dulu. Jadi kalau ke sana aksesnya cukup terbatas. Sulit ya. Karena kalau mau ke kecamatan kita harus nyebrang pakai kapal kecil namanya Pongpong. Nah, itu di daerah Jambi namanya Sungai Jeruk. Oh Sungai Di Jeruk. sana memang penugasannya itu di SD gitu. Jadi hampir setiap hari 7 kali 24 jam mungkin ya itu ketemu anak-anak. Karena kebetulan juga aku juga tinggalnya itu bersama warga juga yang memiliki anak juga usia SD dan juga SMP seperti itu. Kalau misalnya melihat fenomena yang ada di sana ngajar anak-anak tuh cukup menantang juga, dan
Dan ini pengalaman pertama juga ada di tanah Sumatera yang pasti budayanya juga banyak harus harus beradaptasi juga dengan budaya dan kebiasaan yang ada di sana juga seperti itu. Kalau dari segi anak-anaknya alhamdulillah cukup menyenangkan sekali dan sampai sekarang pun masih berkomunikasi juga dengan anak-anak di sana. Dan kalau ngomongin soal lagu juga, nah ini yang menarik. Boleh tuh Kak. Karena di sana pun paling kalau lagu anak-anak yang sering terus dinyanyikan tuh ketika di usia PAUD seringnya gitu. Jadi yang paling lagunya kalau ditanya kamu tahu lagu apa gitu, paling yang bener-bener basic pelangi, terus balonku. Tapi paling hanya sampai 5 lagu paling banyak mereka juga tahu lagu anak-anaknya gitu. Sisanya padahal kan banyak banget lagu anak-anak dengan judul-judul yang lain. Lagu Tasya juga termasuk kan, itu juga seru-seru juga gitu. Tapi banyak yang nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya mau lagu apa nih, kita biasanya nyanyi bareng. Ya taunya yang paling yang pelangi, balonku, terus apalagi burung kakak tua, bintang gitu. kecil Ya kayak gitu. Terus emang kalau lagu anak-anak balik lagi di sana budayanya untuk lagu-lagu mereka itu sering diperdengarkan dengan lagu-lagu DJ. Jadi lebih ekstrim ya. Iya, jadi kalau di sana tuh kalau pernikahan seringnya tuh manggil, kalau di sini kan dangdut istilahnya gitu ya. Kalau di sana dipanggilnya DJ gitu. Jadi sampai pagi tuh anak-anak ada beberapa yang emang nyaksiin itu, dan mereka juga beberapa lebih hafal lagu-lagu DJ itu ya. Gimana sih proses pembuatan lagu gitu segala macam secara teknis lah. Apa yang membedakan lagu-lagu populer dengan lagu-lagu anak, karakteristiknya gitu? Pertama sih kalau buat lagu-lagu anak itu mau nggak mau harus ceria. Terus liriknya edukatif kayak gitu, liriknya edukatif buat anak-anak. Emang maksudnya kan di ranah yang berbeda gitu kan. Cara nyiptain lagu untuk orang-orang dewasa, walaupun anak sekarang kan udah dengerin lagu orang dewasa kan. Iya, dengerinnya yang pasti di anak-anak itu kayak ceria, terus edukatif dan easy listening. Mudah dihafal, mulai dihafal buat anak-anak. Itu semangat kayak gitu. Nah, berarti kalau dari Kak Devina dan Kak Adang gitu ngelihat fenomena sekarang, anak-anak banyak main sosial media, scroll TikTok dengan algoritma yang berantakan gitu, tidak terkontrol gitu ya. Jadi mereka bisa akses dengan mudah, terus dan banyak yang input yang mereka terima informasinya itu tidak sesuai dengan usia, kayak seperti lagu-lagu, konsumsi lagu-lagu. Nah itu menurut kakak berdua nih gimana gitu? Ya, kalau menurut saya dulu ya jawab ya. Kalau menurut saya sih ada minus plusnya lagi kembali. Sebenarnya sih perkembangan zaman bagus. Cuma emang kita harus ada yang mendampingi. Gitu. Jadi biar mereka itu nggak dengan akses yang begitu mudah kan. Dengan begitu mudah lagu-lagu segala macam. Bukan cuma lagu-lagu sih, tontonan-tontonan yang sebenarnya belum patut mereka lihat ya, yang seharusnya mereka itu didampingi gitu, menonton konten tertentu. Nah itu sih lebih ke sekarang mungkin lebih ke pendampingan. Makanya alhamdulillah nih nyampe di Taman Baca Peka itu dari 10 anak itu paling yang bawa HP itu 2. Alhamdulillahnya gitu. Jadi anak-anak itu kalau di Taman Baca Peka itu terbiasa mereka nggak pakai HP. Gimana selayaknya anak-anak lah, bercanda, ngobrol, ngapain aja. Tapi mereka tanpa megang HP itu sebenarnya melatih banget motorik tuh. Kayak gitu. Selain kadang-kadang nih aku bawa gitar nyanyi bareng-bareng lagu anak segala macem kayak gitu aja. Jadi ngaruh sih, ngaruh banget. Walaupun kita kan nggak bisa menghalangi kemajuan zaman. Yang ada bagaimana caranya nih perkembangan zaman ini kita ikutin, tapi tetap pada rules anak-anak gitu. Pendampingan lebih tepatnya. Iya. Selain pendampingan, memang kayaknya lebih seru lagi kalau kita memang terlibat juga gitu. Misalnya yang dewasa nih juga mulai bikin konten untuk anak-anak gitu. Dan kita pun udah mulai ke arah ke sana untuk bagaimana kita terus memperdengarkan ke anak-anak. Mungkin selama ini anak-anak akhirnya mendengarkan lagu-lagu dewasa karena yang sering mereka dengar dan yang mudah diakses itu gitu. Makanya kita harus lebih banyak lagi nih mungkin ke depannya untuk gimana lagu-lagu anak itu terus diperdengarkan dimanapun dan kapanpun yang anak-anak tuh mudah mengaksesnya gitu. Jadi yang
memang yang perlu sekarang jadi PR kita bersama untuk yang dewasa mungkin diakses untuk lagu anak itu Lagu sendiri. anaknya yang dipermudah gitu. Makanya luar biasa ya obrolan ini Iya. mengangkat tema tentang lagu anak. Iya. Selain itu kita juga sedang membudayakan untuk bermain angklung dengan lagu anak seperti itu Wah, karena menarik. lagu anak itu kan notnya itu kan mudah banget ya. Iya, iya. Notnya itu paling do re mi terus balik lagi itu lah Iya, pokoknya iya, sekitar situ iya, gitu. notasi. Nggak yang susah-susah gitu. Jadi memang kita ada baru Beberapa. ya untuk menarik anak-anak yaitu lewat angklung dan Nah, media yang alhamdulillahnya lain. iya media Nah. yang lain gitu dan alhamdulillahnya anak-anak juga sudah tampil di beberapa tempat sampai di beberapa menteri ya kita udah pernah Iya. datangkan anak-anak Wah, untuk bermain luar biasa. angklung gitu dan lagunya yang pastinya anak-anak Nah, dan lagu itu. daerah itu. Mungkin media yang lain gitu kayak untuk anak-anak main lagi nih. Ayo kita main lagunya ini pakai angklung. Jadi mereka selain belajar inget-inget lagi lagu-lagunya, belajar alat musik. Alat musik juga, tradisional kayak juga, gitu. ya. Belajar kerja sama yang baik juga. Iya, iya, betul. Angklung Oh kan iya, angklung kan pernah, permainan grup ya. Permainan Iya, grup. Nah, makanya itu. mereka semangat banget. Nah, aku ngelihatnya di era sekarang ini kayaknya kurang gitu. Apa yang mengurangi minat pemusik gitu? Ya, industri lagi kembali. Kayak Pasar lagi. kedekatan mungkin dengan anak-anak kayak gitu. Walaupun kayak aku sendiri kan lebih ke satu lagi selain lagu sebenarnya anak-anak sekarang itu kayak pendidikan karakter sih. Itu penting juga tuh. Oh iya, iya. Pendidikan karakter anak-anak yang sosmed yang di mana-mana yang menggambarkan tentang perilaku orang dewasa seperti apa itu juga bahaya juga itu Iya. kalau nggak ada pendampingan. Iya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai banyak yang memang memproduksi lagu anak-anak, Anak-anak, cuman ya. masih kurang banyak lagi dari konsumsi yang lainnya gitu dengan Iya. produksi musik-musik yang Oh, lainnya yang dewasa gitu. Mungkin oh. sekarang udah banyak banget ya musisi yang kita kenal udah mulai nih Mulai bikin lagi. lagu-lagu Mulai bikin lagi lagu-lagu lagu-lagu anak. Cuman memang kita harus lebih banyak lagi nih makanya yang tadi dibilang ini juga PR bersama. PR bersama sih, Iya. ya, Gimana betul. kita bisa istilahnya sama nih lagu anak-anak ada dewasa juga. Sama media sih, media membantu up lagi. Nah, iya, tentu dukungan media ya. Benar-benar itu. Itu yang susah. Apa-apa yang gimana caranya nih lagu-lagu anak nih nanti kita semoga obrolan ini menjadi banyak orang gitu para musisi di luar sana untuk kembali wah semangat nih bikin lagu-lagu Iya, anak. iya. Gimana cara kita bikin FYP orang itu lagu anak ya enggak? bikin FYP. Amin. Kita sekarang ada di ada kopi. Iya, Iya. kopinya enak banget. Kopinya enak luar Kopi-kopinya biasa, enak. tempatnya enak. Tempatnya sejuk dan adem ya. Jadi mulai dari yang ada ya. Mulai Jargonnya. dari yang ada. Dari yang ada kayak obrolan kita. Nah, namanya juga obrolan ya. Jadi mulai dari yang ada. Apalagi itu buat dulu deket lah sama dunia musik ya. Sebelum punya taman baca pakar itu emang gue dulu di jalanan kayak sama anak-anak pang, anak-anak yang ngamen. Wow. Di jalanan gue lama itu. Ya gitu. Walaupun sesekali kita masukin lagu-lagu anak di antara anak-anak pengamen itu kan anak kecil pernah pengamen itu. Kayak gitu. Lama gue di jalanan. Kayak seru juga sih kita deketin. Apalagi kan pendekatan ke anak itu beda Iya, iya. sama orang dewasa. Iya benar. Terima kasih. Terima kasih. Yang kita harus benar-benar tulus dulu sih kalau sama anak-anak. Ya. Benar. Ketulusan itu. Ya. Tapi kemarin juga Yang kita ada dicari. cerita, kita juga udah mulai namanya Peka di Jalan. Ah Di iya. jalan. Iya, Peka di Jalan itu salah satu program kita. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Jadi kita memang langsung datang di depan ruko. Kalau udah tutup tuh, kalau malam-malam kan udah tutup. Gitu. Terus kita juga ngajarin anak-anaknya pengamen. Gitu. Wow. Anak-anaknya pengamen dan anak yang mengamen di sekitaran Pamulang sana. Dan ketika ditanya lagu anak juga tetap ya banyak yang lagu apa ya? Udah balanku aja gitu. Balik lagi ke paling yang tahu yang lagu-lagu yang Balanku, memang familiar itu. populer seperti ya. itu. Nah, aku sedikit tertarik gitu dengan kolaborasi ini Mas Adang sama Kak Devina soal lagu dengan dongeng gitu. Iya. Gimana Nah, gimana tuh? dong ceritain dong Kak? Nah itu dia, dan lucunya kita belum lama nikah ya. Kita ini berjodoh Oh, iya. gara-gara dongeng dan lagu ini gitu. Wah. Jadi awal mulanya itu dulu aku emang punya tim dongeng sendiri kan di Taman Baca sebelumnya. Punya tim dongeng dan ya udah nih akhirnya
kesini-sini mau bikin lagi nih gitu untuk siapa yang mau nemenin lagi gitu. Suara sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu, cuman kayaknya seru nih kalau anak-anak tuh gampang fokus kalau pakai lagu gitu. Akhirnya ngajaklah Bang Adang untuk mau nggak nemenin buat dongeng, padahal dia jadi monyet gitu jadi karakter hewan gitu nggak bisa gitu. Namanya juga kan dulu rambutnya masih panjang gitu, masih ngerok gitu kan ya. Akhirnya dari situ ya udah kita sama-sama dari awal lagi belajar lagi gimana kita nyiptain lagu baru di dalam sebuah cerita itu sendiri. Ntar kita praktekin. Terus kita juga buat lagu opening kan biasanya juga kita buat sendiri lagu-lagunya, dan dari situ tahun berapa ya? Kira-kira tahun Sebelum 2000 COVID lah. ya 2000 enggak, tahun 2021 kita akhirnya bentuklah tim bikin tim berdua, dan dongengnya. awal mulanya kita itu keliling ke Taman beberapa baca. taman baca. Keliling Sekitar ada 10 taman baca, kita dongeng sosial. Kita memang menawarkan untuk mendongeng ke taman baca, bukan kita diundang tapi kita memang Menawarkan. awal mulanya menawarkan Sambil gitu. bagi-bagi buku. Supaya apa? Karena kita ngerasa kita punya kesempatan nih untuk bisa berbagi dengan yang lain. Mungkin banyak taman baca juga yang kadang kegiatannya nih masih belum rutin gitu, makanya kita waktu itu kan karena COVID kan akhirnya kita semangati lagi untuk akhirnya Kembali menghidupkan teman-teman kembali baca menghidupkan ya. lagi, dan sekalian silaturahmi juga gitu. Dongeng dan angklung tuh yang kita bawa keliling. Ya. Oh. Dan kita juga sering untuk ngajarin anak-anak di taman Belajar. baca lain juga gitu. Ya belajar bareng gitu. Belajar angklung, karena angklung itu selain akses untuk punya angklung itu juga kan nggak semuanya bisa gitu. Jadi makanya karena kita punya beberapa aset angklung, makanya kita juga sering keliling. Kayak gitu. Dan balik lagi dengan lagu anak-anak. Yang pertama gue diajakin ngedongeng itu gue, aduh bisa nggak ya? Awal-awal bikin lagu anak itu lebih ke bikin ini lirik bukan bikin liriknya, bikin lagu mana nadanya aja. Liriknya itu hasil dari buku taman baca teman-teman. Dari buku biasa. Karya tulisannya teman-teman Teman-teman di taman baca, nah, kan jadi satu buku tuh. Gue disuruh bikin tuh lagi tuh pilih. Judulnya Mimpi. Itu luar biasa, udah dibawa kemana-mana juga tuh lagu. Wah, Ada. boleh nanti mungkin bisa dibawain di sini. Kalau masih inget liriknya ya harus lihat buku ini. Nggak apa-apa. Ada juga beberapa lagu sih yang ada juga nih. Beberapa lagu yang untuk kolaborasi nih. Peka sama dari pengantar pesan, ya Iya, kan. benar. Judulnya Bersyukurlah. Itu anak-anak juga ya yang nyanyi. Anak-anak juga yang Anak-anak nyanyi. juga yang nyanyi. Iya, mungkin nanti kita bisa ajak anak-anak main di Ada Kopi. Iya kan? Di obrolan. Boleh. Iya, di obrolan lebih tepatnya. Bisa diundang. Oh di iya, namanya itu juga obrolan. bisa juga nih anak-anak. Nanti kita undang untuk ngobrolin gimana sih lagu anak-anak di mata anak-anak. Di mata anak-anak. Iya, di mata anak-anaknya. Wah, makin menarik dong obrolannya. Jadi biar kita tahu itu Iya. kebutuhan anak-anak tentang lagu itu kayak gimana sih? Iya, oke. Lagu seperti yang disuka itu kayak gimana? Nah, berarti gue jadi berpikir nih, lagu anak-anak sekarang berarti harus ngikutin keinginan anak-anak, bukan keinginan sih. Kesukaan mereka itu kayak gimana nih, genrenya atau kayak gimana? Oh iya. Kita bikin ya mau nggak mau ngikutin perkembangan anak-anak sekarang. Iya. Yang jadi bikin aku penasaran lagi tentang platform dan teknologi yang berkembang sekarang gitu, Kak. Ya, kenapa mereka ini cenderung lebih mempopulerkan sesuatu yang nuansanya dewasa gitu, dan siapa yang mesti bertanggung jawab gitu kalau anak-anak mendengarkan apa yang bukan bagian dari usianya gitu. Mendengar atau melihat gitu ya? Iya, mendengar atau melihat yang bukan bagian dari usia. Nah, jadi Kak tanggung Devina jawab mau siapa jawab tuh? Ih, Kak Devina, Silakan. boleh, Kak Devina. Ayo. Aku duluan. Ya, kalau soal teknologi, memang kita memang nggak bisa menghindari satu itu. Tapi kalau untuk anak-anak nih, kenapa ya sukanya itu terus? Karena emang yang itu terus yang setiap hari diperdengarkan juga kan, seperti itu. Terus Iya, kalau disajikan. kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya kita semua pasti yang harus bertanggung jawab gitu. Ini bukan salah siapa-siapa ya. Istilahnya ini bukan juga kesalahan sih, tapi lebih ke ini tugas kita bersama gitu, untuk gimana anak-anak balik lagi ke lagu yang tepat untuk usianya. Karena
pengaruhnya tuh udah bukan lagi hanya kecil, tapi pengaruhnya tuh ke ranah yang lebih besar Ranah lagi yang gitu. lebih besar, Apalagi ya. kita yang banyak, yang hampir setiap hari juga ketemu anak-anak, gimana eh, itu tuh edukasi itu kan banyak caranya, tapi dengan lagu tuh memang mudah sekali diserap. Dan apalagi sekarang bahaya banget ya gitu. Gimana usia kita, banyak juga usia remaja di taman baca, gimana mereka tuh sedang Pergaulannya, ya. sedang pergaulannya sedang ada ego di dalam diri, sedang wah pokoknya lagi banyaknya, ada aja ya dari kemarin ya gitu. Pergaulan. Ya ada yang hilang lah, ada yang apalah, ada yang inilah itulah gitu. Hal-hal negatif lah banyak kita temuin ya di sekitar kita gitu. Balik lagi, kayaknya salah satu solusinya bisa lewat lagu nih. Karena kita emang nggak bisa menjauhi sosmed juga, emang kita butuh juga kan. Emang butuh juga. Iya. Ya, kita kayak butuh platform juga. digital, tapi ya gimana caranya nyaring. Oh iya. Tanggung Gimana? jawab kita nih deket-deket gitu, kepedulian kita sama anak-anak. Ini nggak boleh ya, kalaupun ditonton harus dengan lagu-lagu ini itu dengan kalau dari lagu sebenarnya sih yang bahaya itu yang lirik-lirik yang nggak edukatif. Iya. Itu menjadi akhirnya diikutin sama dia. Nah, iya, iya. Nah, ini nih yang bikin aku tertarik juga tentang pendidikan karakter pada anak gitu yang lewat lagu, seberapa efektif sih gitu. Oh, efektif tuh. Karena kan pembelajaran itu kan nggak harus dari membaca orang tua, mungkin dari lagu-lagu yang mereka dengarkan pun itu jadi oh kayak gini loh ya, misalnya satu atau diantaranya misalnya oh cara bersyukur kayak gini ya lewat lagu, tapi mereka dengan tidak sengaja kan lewat dinyanyiin segala macem kayak gitu. Jadinya tersadarkan ya dari kegiatan-kegiatan berulang mendengarkan lagu. Karena gitu. paling mudah dan menyenangkan. Iya sih, betul. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sih Iya. buat generasi kedepannya. Jadi emang benar kata Kak Devina, dari sosmed atau platform digital lu nggak salah. Ya kalau mereka juga nggak bisa membatasi kan siapa yang nonton segala macam. Iya. Kalaupun misalnya di YouTube atau di yang lainnya kan ada nih khusus anak-anak, kan mereka dengan sekarang anak-anak sekarang itu pinter tau, bisa dirubah settingan segala macam. Nah, bagaimana lingkungan ini berarti yang meluk mereka, ngerangkul mereka untuk oh paham loh, yang ini belum waktunya loh, kayak gitu. Oke, mungkin aku pengen dengar dan teman-teman yang nonton pun pengen dengar gitu. Sedikit aja cuplikan lagu-lagu Kadang dan Kak Devina. Wah, ini lagu kolaborasi sebenarnya, Peka sama Pengantar Pesan. Ini selain lagu anak-anak kayak lagu-lagu untuk ya belajar untuk bersyukur. Selain buat anak-anak, buat kita juga sih. Oh, Iya. Jadi lebih universal ya. Universal boleh sebenarnya. dong, dengerin dong. Ya, kan anak-anak sekarang kan nyanyi lagu dewasa. Ini universal juga kita biar masuk. Rapnya aja ya. Boleh, silakan. Hidup di dunia hanyalah sementara. Untuk apa? Ini mah dari awal dong, dari awal semuanya. Gini nih rapnya. Kepanjangan satu lagu dong. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Syukurilah dan bergembira. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Syukurilah dan berbahagia. Itu kayak gitu. Potongannya aja. Buat teman-teman yang pengen dengerin langsung full lagunya, mungkin bisa langsung cek Spotify ya mungkin ya. Iya, segera. Segera. Lagi dalam masa produksi. Oke? Nah, ini kami dari namanya obrolan ada persembahan. Wah, terima kasih. Untuk kalian berdua. Wis, Terima kasih. ini luar kami biasa ini. ucapkan. Sudah Benar datang. saja. Makasih. Makasih banyak ini. Closing statement gitu dari yang telah kita obrolin tadi. Apa nih kira-kira tentang fenomena lagu-lagu anak di zaman sekarang, mungkin dari Berarti kita ini para musisi juga PR-nya adalah bagaimana bikin lagu itu yang anak-anak itu bikin tertarik, benar-benar tertarik. Karena kan zaman lagu-lagu zaman dulu sama sekarang itu beda. Nah, mau nggak mau kita ngikutin perkembangan zaman seperti itu. Tapi iya sih. lebih dispesifikin ini lagu buat anak-anak. Wah. Cuma musiknya dibikin anak-anak itu benar-benar tertarik. Kayak gitu Kak Dika. Oke, dari Kak Devina boleh. Untuk lagu anak-anak sendiri ya, ayo kita terus memperdengarkan ke anak-anak gitu, sehingga anak-anak dengan mudah dan sering dengar akhirnya
senang lagi ya Senang dengan lagi. lagu anak-anak yang sesuai dengan usianya mereka sendiri. Dan semoga ini bukan tugas siapa, tapi ini tugas kita semuanya untuk selalu memperkenalkan lagi lagu anak gitu. Nggak hanya harus misalnya di panggung-panggung besar atau di mana gitu, tapi kita juga bisa mulai dari rumah kita sendiri gitu. Dari lingkungan Dari yang lingkungan kecil itu aja sih. Nah, mungkin cukup sekian gitu. Saya Dika di sini dan di acara podcast kami namanya Obrolan sebagai host dan pendamping acara ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten namanya Obrolan berikutnya. Terima kasih. Dadah.